Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam damai sejahtera, salam buat kita semua. Malam hari ini kita kembali melaksanakan ibadah evangelisasi kita. Baiklah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita persiapkan hati kita. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Amin. Baik, kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 37. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terima sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Berilah wajahmu, nyata bercahaya, kuatkan percaya. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, inilah kami anak-anak Tuhan. Kami hadir ke hadapan Tuhan di malam hari yang indah ini di dalam ibadah evangelisasi kami. Kami bersyukur Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami juga bersyukur mana sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik. Mungkin saat ini fisik kami lelah, tetapi ketika kami digerakkan oleh kasih kuasa Tuhan, kami rindu untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai pikiran hati kami semua jemaat GMI El Shaddai ini, agar ibadah kami hari ini Bapa boleh menjadi ibadah yang membuat kami menang, membuat kami kuat, membuat kami bersuka cita di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami selalu bersama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, maka kasih kuasa Tuhan akan selalu menyertai kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkuasa di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 132. Oleh anugerah
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Diambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, menyimaknya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bennett Sihombing, mari kita sambut firman Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 110.
Marilah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan dalam evangelisasi kami, di mana kami dapat memuji Tuhan, berdoa kepadamu, dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, ajari kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar dan diperdengarkan hari ini dapat kami mengerti untuk menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk menghibur kami, untuk menolong kami, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan dan kegiatan kami dengan memperoleh semangat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga mengajari kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi bekal bagi kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini selalu dikatakan sebagai surat Rasul Paulus dari penjara. Ditujukan kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus ini tetap untuk melaksanakan kesatuan di dalam jemaatnya. Berarti ada indikasi bahwa jemaat itu sekarang dalam keadaan tidak enak hati, atau dalam keadaan menjelang untuk tidak bersatu. Nasihat ini diberikan supaya mereka tetap mengingat bahwa panggilan mereka sebagai orang percaya itu disatukan di dalam Kristus. Nah, kesatuan di dalam jemaat itu sebenarnya ketika mereka memelihara kesatuan untuk membangun bersama. Di dalam melaksanakan kesatuan itu, mereka harus berpadan dengan panggilan Tuhan. Pertama-tama mereka harus rendah hati. Rendah hati itu adalah bagian daripada kekristenan yang selalu diajarkan kepada mereka supaya hidup mereka rendah hati. Rendah hati bukan berarti itu sesuatu yang diremehkan. Rendah hati di sini adalah ketika mereka untuk saling melihat bahwa semuanya adalah satu. Saling menghormati, itulah yang menyebabkan kehidupan kekristenan mereka itu, persekutuan mereka itu semakin baik. Semuanya saling menghormati, bukan saling meremehkan. Ya, kerendahan hati itu menyebabkan persekutuan itu semakin baik adanya. Kemudian kesatuan jemaat ini juga dapat terlaksana karena mereka lemah lembut. Lemah lembut itu adalah suatu bagian daripada kehidupan persekutuan untuk saling memperhatikan. Kelemah lembutan inilah yang menyebabkan kekristenan itu berkembang di Efesus. Dan kelemah lembutan ini adalah bagian daripada iman orang percaya. Kemudian
Berpadan dengan panggilan Tuhan itu, orang-orang di Efesus diingatkan juga untuk bersabar. Dalam penderitaan-penderitaan mereka, dalam kesusahan-kesusahan mereka, menghadapi orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Menghadapi dengan orang-orang yang melecehkan mereka. Menghadapi orang-orang yang menganggap mereka adalah sampah. Tetaplah bersabar. Dan kesabaran itu ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan bagian daripada iman orang Kristen. Inilah bagian daripada menjaga persekutuan. Ketika kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran ini dilaksanakan di dalam menjaga persekutuan, persekutuan ini semakin baik adanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu berlaku juga bagi semua orang, semua bangsa. Terlebih pada masa sekarang ini kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan yang merata di semua negara, di semua bangsa. Jangan kita pikir bahwa sekarang ini hanya di Indonesia ini saja terjadi kesusahan. Atau di kota Medan ini aja terjadi kesusahan. Di seluruh dunia sekarang terjadi kesusahan. Kesusahan-kesusahan ini adalah kesusahan-kesusahan karena kita melihat berbagai-bagai halangan terhadap kehidupan kita karena penyakit yang menular ini. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita perlu bersatu. Jangan kita pikir, wah, kesusahan dia bukan kesusahan kita. Semua kita sekarang susah. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu juga menunjukkan bukti bahwa persekutuan ini untuk saling memperhatikan dan saling memberi. Itulah bagian daripada persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita melihat diri kita sendiri, kita semua mengatakan saya susah. Buat apa aku memperhatikan orang lain? Sedangkan untuk memperhatikan diriku sendiri pun aku susah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa persekutuan itu adalah ketika kita juga saling memperhatikan. Jangan lihat kesusahan kita, lihatlah kesusahan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita melihat kesusahan orang lain, kita melihat juga bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita memperhatikan orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan perhatian atau doa kepada orang lain, mendoakan orang lain, itu juga menyebabkan kita tahu dan melihat bahwa ada juga orang yang perlu kita perhatikan. Dan kita dapat merasakan ternyata Tuhan menyintaiku, menyertaiku, memberikan kekuatan bagiku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk menjaga persekutuan kita dengan saling memperhatikan dan saling memberi. Itulah bagian daripada persekutuan kita. Di tengah-tengah kesusahan-kesusahan kita sekarang ini ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita adalah satu tubuh, satu roh. Sebenarnya satu tubuh, satu roh itu adalah kita dalam kesatuan di dalam kehidupan seorang. Misalnya ada seorang yang memang fungsinya berbeda-beda. Tetapi ketika orang lain merasakan kesusahan, kita juga merasakan kesusahan itu. Dan itulah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memperhatikan diri kita sendiri, kita tidak bagian daripada satu tubuh itu. Tapi ketika kita memperhatikan orang lain, kita adalah bagian satu tubuh dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita melaksanakan gerakan kita untuk memperhatikan saudara kita. Minimal kita mendoakan saudara kita.
Banyak orang yang berdoa sekarang ini hanyalah untuk dirinya. Tuhan, bagaimana aku ini dalam kesusahanku, ekonomi yang susah, diriku yang sekarang ini di PHK, diriku yang sekarang ini pekerjaannya mengecil, penghasilan kami mengecil, kehidupan kami terancam. Kenapa kita harus mendoakan untuk diri kita sendiri? Kenapa kita tidak mendulukan kepada saudara-saudara Tuhan, saudara-saudaraku Tuhan, teman persekutuanku Tuhan, kami memperhatikan dia Tuhan, berikan kepada mereka rezeki Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan kita. Dan itulah bagian daripada persekutuan kita. Kita jangan tinggal diam dengan mengatakan untuk diri kita, jangan egois lah. Itulah penerapan daripada kehidupan persekutuan. Kerendahan hati, satu tubuh. Itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan persekutuan kita. Mari kita doakan saudara-saudara kita. Dan ingatlah, ketika kita mendoakan, ada tangan Tuhan yang bergerak untuk menyertai saudara-saudara kita. Ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita dan saudara-saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah bagian daripada persekutuan yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ingat, ketika engkau bersatu teguh di dalam tubuh Kristus itu, Kristus sendirilah yang merawat tubuhnya. Kristus sendirilah yang turun tangan terhadap kita. Jangan kita pikir, kalau begitu aku berpikir untuk diriku sendiri. Ketika kita menganggap diri kita sendiri yang penting, kita keluar dari persekutuan itu. Dan kita tidak di dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Tuhan meminta kita untuk saling memperhatikan. Bahwa Tuhan memberikan kehidupan kita ini untuk saling memberi. Untuk saling menolong. Untuk tetap merendahkan hati kita. Biarlah dalam kelemahan lembutan dan kesabaran kita dapat melewati hari-hari kita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di malam hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kehidupan persekutuan kami semakin baik adanya. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyatukan kami di dalam satu tubuh Kristus, di dalam persekutuan kami di gereja ini. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, ajari kami Tuhan, bukakan mata hati kami Tuhan melihat teman-teman kami, saudara-saudara kami. Supaya kehidupan persekutuan kami semakin baik, semakin maju adanya. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan persekutuan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan di dalam seluruh langkah dan aktivitas kami. Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Engkau yang memberkati juga Tuhan keluarga kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah evangelisasi kami juga sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling memperhatikan di dalam satu persekutuan yang utuh, satu persekutuan yang indah sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan boleh tinggal diam di dalam hati kami. Kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa
Kepadamu ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan GMI El Shaddai yang saat ini mengikuti ibadah ini, atau mereka yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau mengetahui keberadaan kami satu keluarga dengan keluarga yang lain, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau juga yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, harapan dan cita-cita kami pada saat ini. Jika ada di antara saudara-saudara kami saat ini ya Tuhan, yang bergumul oleh karena sakit, penyakit, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah tubuh mereka. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit dari dalam tubuh mereka. Gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani pemulihan oleh karena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan mereka. Angkat sakit penyakit ini dari tubuh mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati makanan, minuman, obat, perawatan yang mereka jalani. Dan bahkan kasih sayang dari setiap orang yang mengasihi mereka, orang-orang yang kami kasihi, menjadi sarana kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk perekonomian pada saat ini ya Bapa, kami sungguh menyadari kesulitan yang kami alami sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan keteguhan hati, memberikan harapan yang teguh bagi setiap hati kami Tuhan, memberikan semangat bagi kami bahwa kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan akan menyediakan apa yang kami perlukan jika kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, kami juga bergumul dan berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami yang saat ini masih tetap menjalani pendidikan secara daring. Tidak mudah ya Tuhan, dan kami khawatir akan kualitas pendidikan anak-anak kami. Tetapi biarlah seluruh anak-anak kami ya Tuhan yang mengikuti pendidikan secara daring mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi dapat mengikuti setiap pelajaran mereka dengan baik. Jadikan mereka ya Tuhan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang dapat dengan sungguh-sungguh Tuhan mengikuti setiap pelajaran yang mereka jalani, sehingga mereka dapat Tuhan mengikuti seluruh pelajarannya dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk anak-anak jemaat kami Tuhan, anak-anak di jemaat ini yang sudah waktunya untuk berumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan mereka Tuhan jodoh yang seturut dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka, menjadi pendamping yang setia bagi mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Bapa di dalam surga, biar mereka juga Tuhan terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha dari anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati menjadi sumber kehidupan yang baik bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk program pelayanan kami di gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus bergumul Tuhan untuk penyelesaian pembangunan pastori yang sedang kami lakukan Bapa. Di tengah-tengah kesulitan pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan. Karena Engkau Tuhan yang mengizinkan kami untuk memulai pembangunan ini, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami untuk menyelesaikannya. Program-program pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini Tuhan, ajar kami Bapa dan mampukan kami untuk terus berpikir kreatif bagaimana kami harus menjalankan program pelayanan di tengah-tengah pembatasan-pembatasan, di tengah-tengah keterbatasan yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau berkati para majelis dan aktivis gereja Tuhan di tempat ini, supaya kami Tuhan tetap di dalam satu hati bergandengan tangan melaksanakan program pelayanan kami. Secara khusus di dalam ibadah evangelisasi, ibadah raya minggu Tuhan yang kami lakukan di tempat ini, ibadah-ibadah yang lain, kegiatan-kegiatan sosial kami, kegiatan yang lain Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Begitu juga doa-doa permohonan kita sudah kita naikkan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita bernyanyi dari nyanyi rohani Metodis 266 ayat 1 dan 2. Sekaligus kita memberikan
persembahan kita. Baik, kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 266 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat malam bagi kita semua.